Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sahabat cendekia langit. Salam kolaborasi, salam inspiratif. Baiklah, pada video kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas ataupun berbagi pengalaman tentang bisnis atau lebih tepatnya tentang investasi saham. Sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, apa sih saham itu? Nah, saham bisa kita artikan sebagai sebuah sertifikat ataupun surat yang bernilai, yang mempunyai harga, yang menjadi bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Artinya, ketika suatu perusahaan menerbitkan saham, menjual sahamnya, dan kita membeli saham tersebut, maka kita mempunyai hak milik terhadap perusahaan tersebut. Walaupun mungkin porsinya kecil, tapi setidaknya kita juga termasuk sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, itu saham. Dan kemudian ada lagi yang bertanya, apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan dari investasi saham tersebut? Nah, dalam saham sendiri sebenarnya setidaknya minimal ya ada dua keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu dari dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen itu ialah bagi hasil ataupun keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada kita pemegang sahamnya. Dan yang kedua itu capital gain. Capital gain itu bisa disebut sebagai selisih harga jual dengan harga waktu kita beli. Artinya, kita ilustrasikan, di saat kita membeli bisa di harganya rendah, kemudian kita jual dengan harga yang tinggi. Nah, itu capital gain. Ada beberapa jasa ataupun penyedia untuk kita bisa menjadi investor, berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham ini. Bisa itu kita menggunakan jasa ataupun layanan bank ataupun pihak lembaga-lembaga sekuritas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan salah satu lembaga sekuritas yang menyediakan jasa transaksi jual beli saham. Nah, saya tidak menyebutkan apa nama sekuritasnya. Nah, ini salah satu contoh tampilan market info ya. Market info di salah satu sekuritas tersebut. Nah, ini seperti ini. Ini saham Telkom, ini saham Zon, ini Gudang Garam, ini Wijaya Karya. Nah, dalam investasi saham, yang pertama tadi saya sebutkan ada dividen. Nah, coba kita ambil satu contoh. Di sini, ini saham INTV, itu pada tanggal nantinya ya, terakhir itu ex-date-nya. Ex-date ini artinya tanggal penetapan investor yang bisa mendapatkan dividennya. Berapa harga dividen yang akan dibagikan, keuntungan yang dibagikan kepada investor, INTP memutuskan harga ataupun nilai yang akan dibagikan itu 225 per lembar saham. Nah, sedangkan kewajiban di pasar modal, kita itu minimal harus memiliki satu lot saham. Satu lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Ini satu lembar saja saham INTP dihargai 225 bagi hasilnya. Kalau kita punya satu lot, berarti kita punya 100 lembar, kalikan saja 100 lembar saham dikalikan 225. Lumayan kan? Itu baru satu lot. Bayangkan kalau seandainya kita punya 100 lot. Wah, 100 kalikan 100 10.000 dong. 10.000 lembar kita punya sahamnya. Dikalikan 225 rupiah. Lumayan itu. Nah, itu salah satu keuntungan ataupun dividen yang bisa kita dapatkan di pasar modal ataupun investasi di saham ini. Yang kedua tadi itu dividen capital gain. Nah, ini saya contohkan capital gain. Kita lihat sekarang ini sedang gencar-gencarnya itu isu yang berkembang ialah mergernya bank syariah. Nah, ini saham BRIS. BRIS ini kodenya, ini kode untuk saham bank BRI Syariah yang akan merger itu. Nah, kemarin itu pada saat pandemi Corona masuk ke Indonesia, BRIS ini sempat turun ke harga Rp135. Rendah banget harganya.
per lembar sahamnya Rp135. Andaikan, nah ini andaikan kita bisa membeli di harga ini, anggap aja kita membeli di harga Rp150, dan hari ini ya, hari ini hari Senin, tertanggal Senin, tanggal 30 November 2020, sahamnya itu sampai ke harga 1430 ya. Bahkan sempat menyentuh angka tertinggi 1500. Tapi hari ini 1430. Bayangkan, dari 150 kita membeli di bulan Maret atau April, hari ini sudah 1430. Berapa persen itu kenaikannya? Tinggi banget. Dari 150 ke 1400. Nah, andaikan lagi kita punya 10 lot saja. 10 lot itu waktu kalau kita beli 150 kalikan saja. Berarti 10 kita punya dikalikan 100, berarti kita punya 1000 lembar saham. 1000 lembar saham. 10 lot. Pada hari ini harganya sudah 1.500. Kita jual hari ini, itu sudah untung banget. Modal cuman di harga 150, kita jual di harga 1.400. Itu sudah sangat-sangat untung sekali. Terlebih lagi kalau kita mempunyai jumlah sahamnya yang sangat banyak. Nah, itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan di investasi saham. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa membeli saham? Nah, tentunya kita harus mendaftar dulu ke sekuritas ataupun ke Bursa Efek Indonesia, ke BI ya. Nah, BEI ini Bursa Efek Indonesia yang menyediakan jasa transaksi jual beli saham di bursanya ya, di pasarnya itu. Nah, kita harus mendaftar dulu sebagai investornya. Nah, ini saya contohkan satu akun. Bagaimana kita bisa membeli saham dan bagaimana kita bisa menjual saham. Nah, di sini ada buy, ada sell. Kita misalkan buy, kita beli. Kita ingin membeli saham. Saya contohkan ya. Saya ambil kode saham BRIS Bank Syariah. Ini. Tinggal dilihat di samping sini. 1425. Bid ini harga pembelian. Artinya banyak orang yang menaruh harga di sini. Meletakkan harga di bid ini. Kalau lot ini jumlah lot yang dibeli pada harga ini. Misalkan pada harga 1.400 ada 14.794 lot yang membeli di harga 1.400 itu. Kalau yang over, ini nilai harga jual. Dan ini jumlah lot yang dijual. Jadi ada yang menjual di harga 1.480 sebanyak 22.329 lot. Nah, ini artinya apa? Artinya harga di sini sifatnya real time, akan berubah terus, detik demi detik, menit demi menit itu akan berubah terus. Jadi, ketika kita meletakkan harga, misalkan di sini ada yang menjual di harga 1430. 1430 kita tulis. Ini harga yang akan kita beli, berapa banyak lotnya? Kita ambil 10 lot misalkan. Tinggal kita klik buy di sini, maka otomatis selama ada yang menjual di harga 1430 yang kita beli ini ada penjualnya, yaitu sebanyak 67.500 lot, maka 10 lot yang kita beli akan tertarik dari sini. Otomatis kita akan dapat membelinya. Nah, sama juga dengan sistem menjual. Kita pilih di sini, di sell. Tetap saya ambil salah satu saham yang menguntungkan, itu saham BRIS juga. Nah, misal saya ingin menjual di harga misalkan saya awalnya punya harga di 1.500 seperti yang awal kita bicarakan tadi.
Nah, kemudian hari ini saya ingin menjual di harga 1425. Ini ada yang membeli ya. Ada yang membeli di harga 1425 dengan jumlah lot 1300. Saya akan jual 1425. Mungkin saya jual 10 lot lagi. Nah, maka ketika saya klik sell di sini, otomatis itu akan langsung terbeli oleh investor akan langsung dapat membelinya. Karena kenapa? Di harga 1425 yang saya jual sudah banyak yang menantinya, yaitu sebanyak 1379 lot. Sedangkan saya cuma jual 10 lot, maka otomatis akan terjual. Nah, keuntungan-keuntungan investasi saham seperti ini bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari dengan betul-betul bersungguh-sungguh menanamkan di diri kita bahwa kita akan melakukan investasi. Nah, dengan investasi, maka yang kita dapatkan dengan kesabaran kita, yang pertama tadi, capital gain, yaitu ada selisih harga pembelian dengan harga penjualan. Dan yang kedua ada dividen. Apa itu dividen? Dividen ialah keuntungan yang akan dibagikan perusahaan kepada kita sebagai pemegang sahamnya. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang bagaimana kita berinvestasi saham atau berinvestasi di pasar modal. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.